Halo everybody, kembali lagi bersama gue Sultan Rafael. Hari ini kita nggak bakalan main game, tapi kita bakalan melakukan sesuatu, yaitu adalah bercerita. Bentar, gue ngecilin inan dulu. Oh iya, ngecilinnya dari inan aja ya. Ngecilin dari headset aja, gue beon banget. Maaf ya kalau ada kursor jalan-jalan di muka gue itu. Ya, gue akan bercerita tentang Komifuro. Jadi kemarin tanggal Sabtu nggak tuh gimana tuh? Tanggal 6 Mei Sabtu 2023 saya pergi ke Komifuro. Ya, Bang, kenapa lu ke Komifuro, Bang? Kayaknya lu tidak memperlihatkan wibu lu gitu kan. Oh, saya itu wibu sekali teman. Cuman itu dulu. Sekarang agak skizo. Hari-hari skizo nih. Jadi alasan kenapa gue ke Komifuro adalah sebenarnya adalah ajakan yang dadakan tengah malaman. Waduh, ada an-annya juga kan. Gue diajak tengah malam sama teman gue. Tan, Komifuro Tan, besok gas gitu kan. Teman gue juga posisinya adalah pertama kali dia ikut Komifuro. Jadi gue ya udahlah gitu. Awalnya sih gue bukannya nggak pengen ikut ya, tapi gue ngerasa kayak nggak bisa ikut kayaknya deh gitu. Pengen ikut tapi kayak nggak bisa deh kayaknya, karena ada something gitu. Tapi akhirnya bisa, dan ya kita pun berangkat ke Komifuro. Kita berangkat itu siang jam 10 kurang kayaknya. Kita jalan jam 10 kurang, nyampe nya kita itu jam 11 kira-kira ya. Nah, pada saat perjalanan macet, Pak. Macet ternyata ya. Macet, dan alhamdulillahnya sih ya, pas ketika ada lampu merah segala macem itu ijo. Kita sampai itu ijo beberapa ya, tapi lebih banyaknya lebih banyak lampu merah, kita dapat ijo. Itu tuh entah kenapa tuh kayak, oh shit, is this gonna be something gitu kan, dalam hati gue gitu kan. Hoki banget gitu. Ternyata lampu merahnya nggak jadi gitu, nggak jadi. Emang hoki aja kayak. Setelah kita sampainya jam 11, kita datang ke dalam gedung ya, sambil membawa properti. Jadi gue bawa dua properti lebih tepatnya, yaitu adalah pistol dan katana ya. Masuk ke dalam, teman gue udah ngasih isu kalau katanya nggak boleh bawa hal-hal yang dari besi atau keras dan berat gitu. Keras dan berat tuh gimana tuh, Pak? Agak ambigu saya, Pak. Ya lebih tepatnya nggak boleh bawa properti yang dari besi gitu loh, atau yang tajam gitu. Ya gue nggak boleh tajam gitu, tapi besi. Dan kita juga nggak tahu, itu hanya isu aja belaka awalnya. Dan akhirnya kita masuk, teman gue bertanya, karena teman gue pertama kali ke Komifuro event segala macam, gue kasih tau lah kalau beli tiketnya tuh di dalam dan agak jauhan gitu. Ternyata saya memang benar, tapi ada salahnya juga, karena saya tahun kemarin gue ke Komifuro itu hari kedua, dan tiket itu nggak di luar, di dalam ya. Jadi masih bisa ngadem tuh, walaupun antriannya panjang tapi masih bisa ngadem. Nah, dan ya posisi gua beli tiket itu adalah di luar, di parkiran kayaknya ya. Parkiran dijadiin tempat buat ngantri. Itu, Pak, lautan manusia, ya Allah. Banyak banget, banyak yang cosplay juga. Itu posisinya, Pak, udah cosplay, udah bener-bener ready cosplay. Kayak, bro, ini masih ngantri tiket loh, tapi lu udah segiat itu, udah cosplay, like holy shit bro, you're better kayaknya. Gua ya kalau misalnya disuruh cosplay ya,
hal yang paling gue takutin adalah gue keringetan banjir. Ya, gue tuh anaknya tuh ya keringetannya karena ya panas juga sih anjing. Kalau gue nggak ngapa-ngapain juga nggak keringetan juga sih, karena ada efek faktor-faktor aja gue keringetannya. Tapi Pak, dari kondisi lagi kayak gitu udah panas, walaupun ketutupan banyak pohon tapi panas ya, namanya panas ya. Apalagi Indonesia ini agak lembab panas lembab, jadi keringat tidak bisa dihindarkan bro. Teman gue juga keringetan. belum event udah mandi. Si geblek. Nah, dan ternyata ada antrian bahwa online tiket dan OTS itu berbeda. Jadi kita awalnya ngantri di online tiket, ngikut jalan aja kan, ngikut jalan di antrian yang sangat panjang, sampai teman gue kayak nggak dapet gitu. Ini nggak tahu ya, mungkin karena emang udah ditakdirin kayak harus dapet tiket kayaknya. Teman gue ada usul kayak, udah kita jalan-jalan dulu lah, sengaja dapat spot foto gitu. Oke, gue ikutin gitu. Satu spot foto, lu mau minum gak tuh? Ada minum tuh gitu kan. Ada minum, bam. Karena ngomongnya panitia adalah antrian OTS itu adalah sebelah kanan, paling kanan gitu kan. Gue bilang kayak paling kanan. Oh, pendek gitu kan. Soalnya sebelum kita pindah, sebelum kita keluar barisan, ada panitia yang bilang OTS diberhentikan dulu karena nggak yakin kuotanya dapat gitu kan. Kayak kita udah pasrah ya bro, udah kedenger kata itu udah pasrah ya. Akhirnya gue sama temen gue beli es dulu, minum, terus jalan lagi kan, masuk gitu kayak nyerobot antrian dikit kicik gitu kan. Selagi bisa ada kesempatan, kenapa tidak disempitkan gitu ya. Dan akhirnya kita dapat antrian bro, luar biasa. Antriannya itu adalah OTS ya, yang OTS yang sebelah kanan itu kan. Ternyata ngantrinya di situ. Kalau yang pengen OTS tuh, kalau kalian nggak ngerti maksudnya on the site ya, on the spot lah, di tempat lah, bayar tempatnya, COD lah ya. Ya COD lah. Akhirnya kita ngantri itu tiket dari kita datang jam 11. Paling jalan dikit 5 menit lah. Jalan dikit 5 menit lagi ke situ, ngantri itu 2 jam. Ya, dari jam 11 sampai jam 1. Jam 1 tuh kita baru selesai yang namanya beli tiket. Lu bayangin, selesai beli tiket. Habis beli tiket? Nggak habis beli tiket sih pak. Itu beli tiket juga ada ini nih, juga ada permasalahan pertama nih. Masalahan pertama ya, kan tahun lalu kan 2022 itu ada Komifuro kan masih 50.000 ya pak tiketnya, yang gue beli ya di hari keduanya ya. Nggak tahu ya sih ya, seinget gue sih 50.000 ya. Tiba-tiba satunya 65. Loh, 65? Iya memang pasti naik gitu, harga di Indonesia setiap saat pasti naik bro. Ini ya memang sih, aduh gimana, nggak bisa nyalahin juga ya. Jadi ya udah, gue bayar sama temen gue berdua jadi 130 ya. Waduh, hitungan banget tuh apa disebutin. Dan ya langsung gue bayar, gue dapet tiketnya. Tapi kita langsung masuk pak, kita beli minum lagi. Lu bayangin, minum yang pertama tadi ngantri habis, haus lagi, beli lagi. Satu minum tak yang pertama itu 10.000 anjir. Gue beli warteg, kelar itu gue beli warteg. Udah dapat lauk banyak. Habis beli pokoknya habis beli air, kita masuk. Temen gue langsung hype, pengen fotoin sama ini, pengen foto sama itu, pengen foto, tapi dia malu. Ada ya orang pengen foto malah malu anjir. Iya memang sih, namanya juga gengsi ya Indonesia ya. Indonesia tidak luput dari gengsi. Itulah kenapa jodoh kalian kedahuluan. Gengsi aja mulu.
Dan setelah temen gue minta tolong, Tan, gue foto sama ini kali ya, tapi dia lagi capek gini, dia lagi nunggu lah. Bro, kalau orang udah cosplay berarti udah siap untuk difoto gak sih? Maybe dia lagi kepanasan, iya kita bisa lihat, tapi at least kita bertanya kalau bentar ya kak, aku istirahat dulu gitu, capek habis ini tiket, bisa kan? Ya nggak sih? Ini teman gue tuh kayak gak berani nanya gitu loh. Belum nanya udah pede. Oh dia kecapean. Ya memang udah ngipas kayak gini kan, udah pasti kecapean. Tapi kalau udah siap udah siap kostum ya normalnya gimana gitu. Akhirnya gue yang buka suara. Bukan gue yang buka suara. Gue yang pengen buka suara, tapi tiba-tiba dia jadi kayak, ya udah gue aja. Begitu. Kayak kesannya kayak akhirnya malu sama diri sendiri gitu. Laki doang nggak mau minta foto. Cuak. Dan akhirnya teman gue ketagihan minta fotonya ya. Sampai dia membuat satu janji, next event bakal cosplay. Nggak tahu bakal cosplay benar apa enggak, mungkin Omdo Gaming. Waduh, akhirnya kita masuk ke dalam karena cosplayer makin banyak di dalam. Ternyata di dalam, Pak, ademnya bukan main. Sensasi yang pernah kurasakan tapi kulupakan ya. Tapi ya tetap aja gitu, namanya udah padat orangnya. Nggak padat juga sih, ada space sisi sana gitu kan. Dan akhirnya gua ikut foto juga gitu. Dapat beberapa lah. Tapi di dalam kalau misalnya gue bilang fotoin tuh udah nggak bisa tuh kayak tuh. Harus selfie gitu. Jadi apalagi gue kalau selfie itu gue nggak pernah selfie Pak orangnya. Jelek hasil selfie saya Pak. Mungkin cosplayer yang lihat hasil foto saya juga kayak ya Allah, dia fotoinnya fokusnya ke aku doang gitu. Gue bener-bener gue tuh kayak pengen keluar frame tau. Nih kalau lu nggak percaya nih, ntar gue buktiin nih di video ini, ntar gue edit gue kasih lihat bukti foto selfie. Ya, yang gue udah selfie itu udah sama siapa aja ya, bentar gue lihat dulu ya. Oh ya, gue selfie sama Dawong sama Jolin Kujo doang sebenarnya ya. 2 itu doang. Karena percayalah bro, temen gua, Tan, lu nggak mau foto? Ini foto gini gitu. Iya, oke, gue bilang iya, sip. Lu tahu apa? Dia jalan terus. Gue panggil, Sur, namanya Surya, Sur. Dia nggak nengok, mungkin gak denger karena rame. Gue pukul pundaknya, woi, gue mau foto sama itu. Udah hilang cosplayer. Sudah hilang cosplayernya, tidak bisa. Jadi gue kayak, dah, biarin aja si kampret ini have fun dikit, sampai mikir temennya. Nah, ketika ada momen dimana dia ngomong kayak gitu, yaudah sini fotoin gue sama ini nih. Gue langsung cari mata gue tuh terdekat yang bagus yang mana. Akhirnya gue juga dapet foto sama cosplayer Jet, Mario sama Luigi, Chainsaw Man Denji, sama yang dari Violet Evergarden. Dan gue juga dapet sama Ashley Graham, ya anak presiden. Sama gue dapet juga sama All Might gitu. Tapi kalau sama All Might nih, gue yang ngasih tahu ada All Might tuh, karena teman gue nih duduk, ya udah, dia kalau duduk ya udah lihat HP kan bangke. Ya fotonya emang pakai HP dia sih, kalau HP gue udah retak gimana gitu kan. Takutnya bukannya foto malah video, terus gabut gitu kan, daripada broken kan pakai HP dia lah. Dan akhirnya ada All Might gitu kan, postur badannya bagus banget Pak, udah tinggi gede lagi, wah pas gitu lah, langsung foto sap gitu kan. Dan ya habis itu kita
Udahan. Tapi bohong aja. Dah, ya, itu bohong. Udahan tuh bohong. Yang sebenarnya adalah saya ketemu konten kreator Indonesia. Siapa? The Joomer. Hans Rattlesnake. Goddamn. Imagine bos, imagine. Lagi jalan-jalan gitu, udah kaki gua pak, capeknya bukan main, pegel parah, udah pegel banget ya posisinya. Ketemu Babang Hans, wah itu sangat, kaki gue yang udah capek nih, bener-bener tiba-tiba kayak semangat lagi, ayo foto gitu. Gatem gue bilang anjir. Habis itu ya gue biarin teman gue ambil foto lagi ya. Mungkin kalian ngeliat di fotonya tuh ada yang posisi muka gue udah kucel banget. Nah itu udah mulai sore, itu udah mulai jam 4 setengah 4 gitu, gue lupa. Itu udah posisi udah menjelang sore. Ya udah gue biarin teman gue ini dan gue posisinya lagi istirahat dulu. Gue biarin dia nonton konser. Ini ada cuplikannya nanti nih, gue edit nanti. Ya, dan abis konser pun setelah teman gue puas, gue bilang, foto-foto lagi yuk, coba cari deh gitu. Dan ya langsung nemu beberapa teman gue buat dia foto, dan nggak nawarin gue foto sama tuh cosplayer. Terima kasih ya. Bapak satu itu memang kampret emangnya. Remaja satu itu emang agak kampret memang ya. Dan gue berencana untuk pulang sebenarnya. Tapi gue ketemu teman sekolah gue juga. Jadi gue ngobrol dulu sama dia. Sementara teman gue nyari cosplayer dulu lah di matanya dia kali. Gue lagi ngobrol, selesai ngobrol gue ke teman gue yang bareng sama Komifuro gini. Bareng sama gue ke Komifuro, ya Allah, bahasa gue tuh susah banget kayaknya. Dan gue bertanya, lu udah mau pulang belum gitu. Terus tak kata dia, ya bebas lu, gue mah bisa sampai malam. Dan ya kita rencananya mau pulang, tapi gue bilang coba deh kita sekali lagi mondar-mandir, bolak-balik lagi deh. Gue tuh mondar-mandir keluar gedung, masuk gedung, keluar gedung. Yang agak lain dari Komifuro nih, keluar gedung tapi nggak boleh masuk lagi tuh. Masuknya tuh udah ada entrance lain lagi tuh. Capek pak, capeknya di situ doang. Masuk ke entrance itu tuh loh, capek anjir. Itu yang bikin orang jadi kayak, dah gue pulang lah, capek anjing gitu. Ya setelah gue coba muter balik dan ternyata memang hoki saya dipakai sekali setahun ya. Saya ketemu 2 konten kreator lainnya, konten kreator Indonesia, yaitu Bang Epun dan Bang Alison atau Son Alibaba. Aku happy ending di situ. Seketika senyumku tidak palsu. Di situ gue langsung minta foto lah ya, sangat epic bro. Dan posisinya gue ngeliat kalau Bang Hans juga ada di situ lagi gitu. Dan dia lagi cosplay jadi Primo Games. Nanti gue kasih lihat foto-fotonya. Dan ya posisinya juga abis foto gue langsung balik. Mungkin nggak langsung balik sih. Pengennya sih nyari Kak Regi Melok tapi gak dapet. Ama Kak Larissa Rochefort nih tidak dapat tuh. Kenapa? Soalnya gue yakin kalau ada mereka pasti ada Regi Melok gitu. Ternyata tidak. Tidak epic.
Ya udah gue kayak oke, ya udah deh, balik deh. Udah mau maghrib juga kan. Udah mau maghrib dan kita balik. Oh ya, by the way, gue lupa cerita kalau properti yang gue bawa itu nggak boleh dimasukin karena itu terbuat dari besi. Fuck. Jadi untuk kalian yang bawa properti yang agak asli, ya, bukan asli sih, replika, nggak tajam tapi memang besi, jangan bawa ke Komifuro, please. Nyusahin, ribet. Kecuali kalau kalian bawa mobil, bisa ditaruh box. Kecuali kalau properti kalian kecil, bisa ditaruh gitu. Loh, jadi gimana bang kalau misal properti lu nggak bisa dibawa? Gue titip di tukang parkir. Alhamdulillah, babang tukang parkir MVP untuk permasalahan pertama saya. Nggak pertama sih, itu udah berapa tahun lah. Gue pengen ngitungin masalah gue tuh ada berapa tuh. Oke, mungkin sampai segini dulu episode kali ini dari konten kegabutan gue tentang Komifuro. Nggak kegabutan siapa, itu event pak. Ya, jadi event yang menarik dari Komifuro yang saya lakukan di Komifuro. Kalau kalian bertanya, abang beli apa aja di sana? Gue beli minum. Bro, minumnya mahal bro. Yang murah di luar. Ibu-ibu jualan es, tau gak lo itu pun juga goceng anjir. Biasanya kalau di Pamulang 2.000. Ini di SBSD goceng air dingin 10.000. Ya Allah, gue bilang. Ya tapi ya worth it lah. Ngabisin sebanyak itu untuk dapat foto sama 3 konten creator. Si. Oke, mungkin sampai segini dulu episode kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe biar saya semangat. See you guys in the next video. Bye bye.